Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Junaidi dalam perkuliahan evaluasi pembelajaran matematika, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Jika teman-teman mahasiswa mencoba untuk mempelajari terlebih dahulu, pasti akan mengetahui apa itu pengukuran, apa itu asesmen, dan evaluasi. Nah, di sini kita akan memperdalamnya lagi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, di sini pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Jadi prosesnya yang menghasilkan deskriptif kuantitatif. Nah, dalam pengukuran ini ada dua macam atau ada dua jenis. Yang pertama ada ukuran terstandar, di mana terstandar itu berarti memiliki standar tertentu. Contohnya apa? Ada meter, untuk mengukur berat ada gram, terus ada takaran dan lain sebagainya. Yang kedua ada ukuran tidak terstandar, yaitu misal kita mengukurnya dengan satu jengkal, mengukurnya dengan satu langkah gitu. Nah, di sisi lain ada juga ukuran itu untuk memperkirakan berdasarkan apa? Berdasarkan hasil pengalaman. Contohnya apa? Ketika kita melihat jeruk manis, ternyata warnanya kuning, ada yang besar, kulitnya halus dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa jenis-jenis pengukuran. Nah, ini adalah contoh dari hasil pengukuran. Di sini ada skor pemahaman matematika siswa adalah 80. Berarti skornya itu adalah 80 yang diukur dari apa? Bisa saja diukur dari soal, diukur dari tes lisan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah skor pandangan siswa terhadap pembelajaran matematika. Ini pandangannya terhadap matematika berarti melihat afektif, melihat sikap sejauh mana dia memperlihatkan bahwa matematika itu sebenarnya mata kuliah atau mata pelajaran yang mudah dipahami atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi. Tadi ada pengukuran, terus ada penilaian, ada evaluasi. Nah, di sini coba kita masuk ke dalam evaluasi. Evaluasi itu adalah proses sistematik untuk menentukan sejauh mana tujuan telah dicapai. Jadi untuk menentukan tujuan kita telah tercapai atau tidaknya, itu kita bisa mengevaluasinya. Misal, di awal kita mempersiapkan modul ajar dan lain sebagainya. Dalam modul ajar itu kita menyusun langkah-langkah pembelajaran. Pada saat langkah-langkah pembelajaran ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup gitu. Yang kedua, hasil pengukuran dibandingkan dengan kriteria tertentu. Nah, posisi evaluator itu berada di luar pihak yang dievaluasi. Yang ketiga itu melakukan evaluasi, artinya melakukan dua langkah, yaitu mengukur dan menilai. Jadi nanti teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami nih, mulai dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu tingkatannya mana yang lebih luas gitu. Apakah evaluasi bisa dilakukan tanpa pengukuran dan penilaian atau sebaliknya? Yang keempat, evaluasi artinya menilai tetapi dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu. Nah, di sini udah jelas ya. Ada menilai terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini. Nilai kalkulus Dodi itu A. Nah, terus pelaksanaan perkuliahan kalkulus sangat baik. Ini contoh hasil evaluasinya. Terus ini adalah asesmen atau penilaian. Mungkin di sekolah kita sering mendengar ada ANBK, terus ada kalau di dalam RPP atau modul ajar ada asesmen. Nah, di sini asesmen itu adalah proses sistematik untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang kedua, sejumlah prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penampilan siswa. Hasil asesmen dibandingkan dengan kriteria tertentu. Terus kegiatan ini untuk mengumpulkan informasi hasil belajar yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan, bisa melalui tugas atau bisa melalui tes dan lain sebagainya. Mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Contohnya, pemahaman geometri siswa itu baik. Itu contohnya. Nah, di sini ada hasil ujian akhir semester. Pesertanya itu ada 4 A, B, C, D. Di sini ada skor, ada 85, 87, terus ada nilai, di sini ada B+, ada A-, ada keputusan. Nah, dari keempat baris dan kolom ini,
Kalau misalkan mahasiswa bisa menganalisa, coba nanti silahkan perhatikan. Skor itu masuknya kemana? Nilai itu masuknya kemana? Keputusan itu masuknya kemana? Apakah masuknya ke dalam pengukuran, ke penilaian, atau ke evaluasi? Nah, ini ditanyakan, oke. Manakah kegiatan pengukuran, hasil kegiatan penilaian atau asesmen, dan hasil evaluasi? Nah, ternyata di sini sudah langsung dibahas. Jadi skor itu merupakan kegiatan pengukuran. Jadi yang tadi angka 85, 87 dan sebagainya itu merupakan kegiatan dari pengukuran. Diukur skornya berapa, benarnya berapa, salahnya berapa. Selanjutnya di situ ada dapat nilai A, terus A min, ada B plus, ada B min dan sebagainya. Itu adalah hasil dari penilaiannya. Jadi ketika nilainya 80 ke atas memperoleh nilai A, maka di sana penilaiannya adalah A. Sedangkan klasifikasi ada lulusnya itu adalah amat baik, sangat baik. Terus kalau misalkan di dalam ijazah itu ada cum laude, ada sangat memuaskan, ada memuaskan, itu adalah klasifikasi dari evaluasinya. Seperti itu. Jadi dari ketiga indikator atau ketiga tabel tadi itu, yang angka itu masuk ke dalam pengukuran. Selanjutnya kalau penilaian dilihat dari hurufnya, dapat A, dapat B, atau dapat C. Nah, sedangkan yang ketiga adalah evaluasi untuk melihat keterangannya seperti apa. Apakah amat baik, sangat baik, atau mungkin cukup atau tidak baik. Fungsi evaluasi itu untuk apa? Yang pertama sebagai alat seleksi. Jadi banyak sebenarnya alat seleksi itu bisa dalam seleksi di sekolah atau dalam lowongan kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, pengukur keberhasilan. Sejauh mana tujuan pembelajaran kita itu dapat tercapai. Nah, bisa melalui evaluasi ini. Terus alat penempatan, contohnya apa? Kalau misalkan kita ingin, misal untuk penempatan jurusan dan lain sebagainya, itu bisa apa namanya salah satu fungsi dari evaluasi. Dan terakhir adalah alat diagnostik, mendiagnosa seperti psikotes dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tujuan evaluasi dalam pembelajaran apa? Yang pertama itu untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan keberhasilan siswa setelah melakukan pembelajaran. Jadi, dalam proses pembelajaran otomatis kita memiliki tujuan tertentu yang akan kita capai. Nah, untuk mengetahui kemajuan atau perkembangannya, ini salah satu tujuan dari evaluasi. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan suatu program pengajaran. Jadi, misal kita punya program P5. Nah, dari program P5 itu yang sudah tercapai apa saja, yang belum tercapai apa saja. Nah, itu merupakan tujuan dari evaluasi. Terus untuk keperluan BK itu hasil evaluasi digunakan untuk mendiagnosa kelemahan atau kekuatan dari kemampuan siswa. Jadi kita bisa biasanya kan dulu ada psikotes, terus ada ya tes yang diberikan oleh guru BK seperti angket dan lainnya itu untuk mengetahui kelebihan siswa ini seperti apa, kelemahannya seperti apa, atau mungkin gaya belajar juga bisa. Selanjutnya adalah untuk keperluan pengembangan dan perbaikan program kurikulum. Jadi kita misal di sekolah A menerapkan kurikulum Merdeka. Ketika diterapkan, ternyata kurikulum tersebut tuh kurang pas. Kurang pasnya bisa jadi mungkin karena pemahaman dari tenaga pendidik atau muridnya dan lain sebagainya itu bisa dievaluasi. Dan terakhir adalah untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kedudukan evaluasi di dalam pendidikan. Kalau ditinjau dari segi waktu pelaksanaan, evaluasi itu tidak hanya di akhir, tetapi sebelum, pada saat kegiatan, dan sesudah. Nah, makanya kalau sekarang ada yang disebut dengan supervisi akademik. Kalau dulu disebutnya dengan mensupervisi pembelajaran di sekolah gitu. Jadi guru ngajar, disupervisi sama kepala sekolah atau sama pengawas. Nah, dengan ada alat ukur atau indikator-indikator tertentu. Dulu biasanya ya ada checklist saja. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, untuk supervisi akademik itu sebenarnya tidak hanya dilakukan pada saat dan setelah saja, tetapi sebelumnya itu harus ngobrol terlebih dahulu. Guru itu pengembangannya ingin di bagian mana? Apakah ingin fokus di bagian pendahuluan, di bagian inti, atau di bagian penutup? Nah, pada saat pelaksanaan,
Nanti kita fokus nih, guru Pak, saya ingin mengembangkan di bagian kegiatan inti. Maka kita fokus di indikator pengembangan di bagian kegiatan intinya. Setelah itu baru ada pascanya, pasca observasi. Jadi kita cek dulu menurut Ibu tadi pembelajaran sudah baik atau belum. Kalau misalkan di dalam kegiatan inti ada langkah-langkah yang terlewati atau belum, sudah maksimal atau belum. Jadi kita coba gali terlebih dahulu gitu. Hasilnya kita diskusikan dan hasil yang kita peroleh dari observasi itu, nah itu bisa menjadi salah satu masukan terhadap guru tersebut, gitu. Nah, itu sebagai evaluasi juga supervisi akademik itu. Nah, selanjutnya ditinjau dari transformasi pendidikan berperan untuk mengevaluasi input, misal calon siswa, terus proses KBM beserta komponen penunjangnya, outputnya, lulusannya. Nah, jadi ini tujuan evaluasi tadi untuk mengukur baik penampilan secara umum ataupun khusus, fungsinya untuk menentukan kemampuannya yang terbaik, yang kurang bagus. Contoh alatnya apa? Ada tes bakat, ada tes skolastik, ada tes hasil belajar. Terus kalau untuk menentukan kemampuan pada kondisi tertentu, ada skala sikap yang tidak setuju, setuju, terus apalagi sangat setuju dan lain sebagainya. Ada skala minat juga, ada teknik observasi. Nah, ini contoh-contohnya. Terus di sini tujuan evaluasi untuk menempatkan siswa, menentukan posisi siswa. Contoh alat instrumennya ada tes kesiapan, tes bakat, tes awal, inventory, dan lain sebagainya. Kalau tujuan evaluasi sebagai formatif, yaitu untuk menentukan kemajuan belajar. Contohnya apa? Tes dari dosen atau guru. Jadi kalau misalkan mahasiswa, salah satu tesnya ya bisa menggunakan UTS atau UAS atau penugasan gitu untuk mengetahui kemajuan mahasiswa itu sejauh mana dia dapat memahami materi tentang aljabar abstrak misalnya seperti itu. Selanjutnya bagaimana dengan prosedur evaluasi? Prosedurnya ini ada beberapa tahapan. Yang pertama kita harus merencanakan terlebih dahulu. Kita tentukan tujuan evaluasinya, metodenya. Selanjutnya di sini ada beberapa nih dalam menyusun alat evaluasi. Mulai dari pedoman observasi, ada wawancara, ada kisi-kisi, menentukan kriteria penilaian. Ada PAP, ada PAN. Nah, kalau PAP itu penilaian berdasarkan prosedural. Kalau PAN penilaian dengan aturan norma. Contohnya apa? Kalau dengan aturan prosedural, ketika ditentukan KKM 75, maka di bawah 75 itu tidak lulus. Tapi kalau berdasarkan aturan norma, ketika diakumulasi ternyata nilai matematika siswa itu paling tinggi hanya 50 dan yang paling rendah itu 20. Nah, maka dari 20 ke 50 itu kita cari rata-ratanya. Berada di posisi mana? Nah, rata-rata itulah yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi kriteria penilaian dia lulus atau tidaknya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dengan memeriksa hasil dan pemberian skor, terus verifikasi data, menganalisis data dan menafsirkan. Menafsirkan itu contohnya tadi, oh dia lulus dengan sangat memuaskan, lulus dengan memuaskan, gitu. Nah, selanjutnya ruang lingkup evaluasi seperti apa? Kalau objek di sini inputnya itu misal adalah kemampuan, kepribadian, sikap, intelijensi dari siswa, terus ada proses, ada outputnya. Evaluasi program pendidikan ada secara rasional, ada secara empirik, ada juga evaluasi hasil belajar. Nah, bagaimana hubungan evaluasi penilaian, pengukuran, dan tes? Kalau misalkan kita tadi analisa berdasarkan tabel yang telah disajikan, sebenarnya ketiganya ini memiliki keterkaitan, memiliki hubungan, tetapi ada yang lebih sempit, ada yang lebih luas. Nah, kita lanjut di sini. Yang pertama di sini masuk ke dalam tes terlebih dahulu. Tes itu adalah alat pengumpulan data yang dibangun berdasarkan teori pengukuran. Jadi tes itu bukanlah evaluasi, bahkan bukan pula pengukuran, kalau hanya tes. Nah, selanjutnya pengukuran itu apa? Salah satu langkah yang mungkin dipergunakan dalam kegiatan evaluasi. Jadi, evaluasi itu bisa dilaksanakan ketika telah dilaksanakan pengukuran. Nah, selanjutnya persamaan antara penilaian dan evaluasi itu apa? Yang pertama sama-sama memiliki pengertian menilai atau menentukan nilai tertentu.
Yang kedua, alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya yang sama. Perbedaannya apa antara penilaian dan evaluasi? Ruang lingkupnya lebih luas mana nih? Nanti kita akan cek di terakhir di slide terakhir. Selanjutnya ruang lingkup penilaian. Ruang lingkupnya ada yang lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja. Contohnya apa? Prestasi belajar. Terus pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Misalnya guru menilai prestasi belajar, supervisor menilai kinerja guru, kepala sekolah menilai kinerja guru juga, dan lainnya. Sedangkan ruang lingkup evaluasi itu ternyata lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem. Sistemnya apa saja? Bisa sistem dalam kurikulum, dalam pendidikan, dalam pembelajaran gitu. Selanjutnya evaluasi itu dapat dilakukan tidak hanya pihak internal, tetapi juga pihak eksternal. Seperti apa? Konsultan, mengevaluasi suatu program. Makanya kalau misalkan kemarin ada program guru penggerak, ada lokakarya. Nah, itu ada tim pemonefnya, monitoring dan evaluasi dari luar, dari eksternal untuk mengetahui, oh ternyata ini langkah-langkah kegiatan lokakarya sudah sesuai dengan rundown, materi sudah tersampaikan, dan lainnya. Nah, ini adalah hubungan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Sorry, ya, evaluasi, penilaian, pengukuran. Termasuk di situ ada tes. Nah, jadi evaluasi itu bisa dilaksanakan ketika telah terjadinya penilaian. Dan penilaian itu bisa dilaksanakan ketika telah dilaksanakannya pengukuran. Dan pengukuran itu bisa dilaksanakan ketika kita telah memberikan tes atau non-tes. Nah, ini runtutannya. Jadi, evaluasi itu yang paling luas di sini. Jadi, kita memberikan tes dulu, misal tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Dites diberikan, oh setelah itu diukur, diberikan penilaian. Dari 4 indikator yang benar hanya 3. Skor yang diperoleh adalah 75. Nah, setelah itu diberikan penilaian 75 itu masuk ke dalam skala yang mana? Apakah dia dapat nilai A, nilai B, atau nilai C? Oh, ternyata dapat nilai B karena 75 itu eh, berada di antara 70 sampai dengan 80. Nah, setelah itu baru evaluasinya hasilnya apa? Apakah baik, sangat baik, atau cukup? Nah, ini ilustrasinya. Bu Yati ingin mengetahui apakah peserta didiknya itu sudah menguasai kompetensi dasar tertentu dalam mata pelajaran matematika. Untuk itu, Bu Yati memberi tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 50 soal. Selanjutnya, Bu Yati itu memeriksa lembar jawaban peserta didik sesuai dengan kunci jawabannya. Kemudian, sesuai dengan rumus tertentu dihitung berdasarkan skor mentahnya. Ternyata, skor mentah peserta didik itu ada yang dapat 25, ada yang dapat 36, ada yang dapat 44, dan seterusnya. Nah, setelah itu dikonversi lah ke dalam skala 0 sampai dengan 10. Jadi yang skornya 25 itu dapat nilainya 5. Kalau 36 dapat nilainya 6. Nah, hasil kesemuanya itu Bu Yati menilai seluruh komponen pembelajaran. Nah, dari ilustrasi yang tadi itu, mana yang termasuk ke dalam tes, mana yang masuk ke dalam pengukuran, mana yang termasuk ke dalam penilaian, dan evaluasinya seperti apa. Nah, silakan kalian coba pelajari. Selanjutnya di sini ada keterkaitan yang tadi antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa evaluasi itu dapat dilaksanakan atau dia dikatakan telah masuk ke dalam evaluasi ketika telah dilaksanakannya penilaian. Nah, penilaian itu terdiri dari dua. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Ada kuantitatif dengan pengukuran. Pengukurannya pakai apa? Pakai tes. Tesnya itu bentuknya apa? Bisa bentuk uraian, pilih esai, bisa bentuk objektif atau pilihan ganda. Nah, sedangkan penilaian yang satunya lagi yaitu kualitatif. Nah, dengan cara apa? Non pengukuran kalau ini. Kalau tadi menggunakan tes, kalau ini menggunakan non tes. Dengan cara apa? Dengan cara pengamatan, dengan cara wawancara. Contohnya apa? Observasi. Contohnya ada yang lain adalah sikap siswa. Entah itu mungkin daya tarik siswa terhadap matematika, kecemasan siswa terhadap matematika. Itu diukurnya menggunakan non tes atau bahasa sederhananya adalah angket. Nah, jadi kedudukannya evaluasi dalam pembelajaran itu
Mana ya, pembelajaran adalah suatu program. Setelah pembelajaran berproses, guru perlu mengetahui keefektifan dan keefisiensian komponen yang ada dalam proses pembelajaran. Terus pembelajaran bersifat interaktif dan komunikatif. Ini kedudukannya ya. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menciptakan kondisi yang mungkin terjadi dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. Nah, kondisinya yang dimaksud seperti apa? Memberikan tugas, mengadakan diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Silakan teman-teman mahasiswa menganalisa kembali dan silakan membuat contoh mana yang termasuk ke dalam pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sehingga pada saat nanti kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita tidak bingung lagi. Ketika kita memberikan soal, oh ternyata itu masuk ke dalam bagian apa. Ketika kita menilai, memberikan angka, termasuk ke dalam bagian kategori yang mana. Ketika memberikan hurufnya, skalanya A, B, sampai dengan E, dan terakhir memberikan keterangan. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari materi yang telah kita bahas. Tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan hybrid. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.